kita udah sampai nih di Balai Adat. Oke, jadi mungkin pemirsa udah pada tahu ya, di Pulau Penyengat ini ada yang namanya Balai Adat. Nah, di sini banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya nanti saya mau nyobain nyobain pakaian adat Melayu, sama yang kedua itu main gangsing, salah satu permainan khas tradisional dari Melayu Kepulauan Riau. Oke, kalau kayak gitu penasaran, ikutin saya yuk. Sekarang waktunya kita menjelajah Pulau Penyengat. Kali ini saya dan tim news sekitar kita mengunjungi Balai Adat. Balai Adat Pulau Penyengat adalah replika rumah adat Melayu yang ada di Pulau Penyengat. Bangunan Balai Adat merupakan rumah panggung khas Melayu yang terbuat dari kayu. Balai Adat difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan. Di dalam gedung, kita dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat Melayu, serta berbagai perlengkapan atraksi kesenian yang digunakan untuk menjamu para pengunjung. Ya, pemirsa di sekitar kita Tanjung Pinang TV, sekarang kita lagi ada di Balai Adat nih, yang ada di Pulau Penyengat. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Titin. Kak Titin ini adalah salah satu anggota dari Pok Darwis Pulau Penyengat. Nah, kita mau cari tahu dulu nih Kak, sebenarnya Balai Adat ini tempat apa dan digunakan untuk apa di Pulau Penyengat ini Kak? Balai Adat ini bisa digunakan sebagai balai pertemuan, biasa diadakan untuk pesta pernikahan. Oh gitu, bisa juga ya Bisa. kalau misalkan masyarakat umum mau menggunakan Balai Adat untuk Ya. acara pernikahannya. Bisa. Boleh, tapi harus lapor dulu Kak ke Dinas Pariwisata Kota, karena Balai Adat ini bawah Dinas Pariwisata Kota. Oh gitu. Jadi kalau di Balai Adat ini ada apa aja nih Kak? Di dalamnya tuh ada petrakne. Petrakne apa Itu tuh? kalau orang sekarang bilang tuh pelaminan. Oh, pelaminan dari Melayu gitu Iya, ya. di dalam itu juga ada kami dari Pok Darwis menyewakan pakaian adat. Oh, pakaian adat yang sedang saya Iya, Kakak gunakan. sekarang Iya, ya. Nah, iya. ini boleh dijelaskan nih, pakaian adat ini biasa digunakan untuk acara apa? Terus boleh dijelaskan nih ada apa-apa aja dan mungkin ada iya. makna-makna tertentu Iya, nih ya Kak tentu ya. pasti adanya. Kalau Melayu itu pastinya identik dengan 3 warna, merah, kuning, sama hijau. Oh, oke. Kalau Kak tahu ini nih, kuning ini artinya kejayaan. Oh gitu. Biasa dipakai oleh raja. Oh, oke. Kalau merah itu artinya berani, dipakai oleh panglima perang. Oke. Hijau itu melambangkan kesetiaan, dipakai oleh perdana menterinya. Kalau kuning sama merah itu perpaduannya itu dari bangsa Cina. Oh. Kalau hijau itu dari Arab, karena dulu kan kita bangsa Melayu Kerajaan Riolingga dulu kan melakukan hubungan dagang antara antara Arab sama Cina itu. Jadi makanya pengaruhnya pada dua bangsa itu. Oke, kalau misalkan Modelnya. atau Kalau- mungkin digunakannya Iya. seperti apa boleh dijelasin Boleh. nih? Kalau Melayu itu untuk perempuan cuma 2 model, laki-laki juga 2 model. Kalau perempuan ini yang kakak pakai namanya kebaya labu. Kebaya labu. Kebaya labu. Oke, terus? Ada satu lagi namanya teluk belanga, yang cuma kerahnya cuma kancing satu aja gitu. Kalau ini model kebaya labu ini, roknya pun ada cara pemakaiannya kalau untuk gitu. perempuan. Gimana? Kalau di belah kainnya ini. Oh iya, ini. Ya. Heeh. Kalau kakak sebelah kiri nih. Sebelah kiri ini menandakan orang yang belum menikah. Oh gitu. Kalau kami balik ini ke sebelah sebelah kanan, itu untuk orang yang udah menikah. Oh, sebelah kanannya di bagian atas Iya, gitu iya, ya? iya, gini. Oh gini, Iya. ini tandanya sudah menikah. Iya. Kalau ini Belum menikah. Masih gadis. Oh, Iya. masih gadis. Ya, Oke Kak, lanjut Kak. Ada apa lagi nih, Ada Kak? juga namanya ini, kainnya itu namanya kain tapi. Kain selempang. tapi. Ya. Ini kain yang Ya, yang kakak selempang pakai ini selempang ya. ya. Hah? Kalau sekarang makan ke selempang kan. Kalau perempuan itu pakainya dari kiri Ke kanan. ke kanan. Nanti kan kalau di pelaminan itu pengantin prianya biasanya berdiri kan di sebelah kanan. Nanti dia pakai tuh dari kanan Ke kiri. Oke. Kain ini makanya ibaratnya kan menyatu. Itu mempunyai tujuan supaya hubungannya itu sampai ke akhir hayat, sampai selamanya. Oh gitu. Jadi ada maknanya Maknanya, juga iya, ya. Kak. Oke, selain itu apa lagi nih Kak? Kalau ini ada namanya bengkung.
Kalau yang kain ini namanya bengkung. Ada satu lagi yang model besi, itu namanya pending. Oh, pending. Biasa pending itu ya juga bisa dikombinasi juga sih dengan pakai baju kebaya ataupun pakai baju teluk belanga tadi. Jadi ini menyesuaikan aja Iya, ya. kalau orang mau pakai mau yang mana Oke, gitu. apalagi ada apa lagi? Ini sih kalau bros ini cuman untuk periasnya aja sih, untuk pemanisnya sama dengan kalungnya. Terus Dan mungkin itu ini terakhir sunting. sunting-sunting ini gimana nih? Kalau ini sih kami udah modif kan, supaya tak susah orang makainya. Kalau yang Melayu sih pakainya tuh sekarang tuh masih pakai besi gitu, pas cuci satu-satu, masih pakai pelepah pisang gitu, Kak. Masih ada Masih ya ada sampai sekarang insya Allah masih ada yang kayak gitu. Oke, terus apa lagi nih Kak? Ada apa lagi? Kalau untuk baju Melayu sih udah cuma itu aja. Ini ya, Iya. kalau misalkan berarti ini adalah baju tradisional dari Melayu yang Iya. biasa digunakan untuk acara pernikahan. Boleh dipakai pernikahan. Tapi sekarang ada juga sih orang pakai untuk sehari-hari. Oh, untuk gitu. untuk Jumat orang kantoran kan pakai baju kurung kan. Ada juga sih orang pakai mode kebaya labu, tapi mungkin hanya pakai bajunya gitu, tidak pakai aksesorisnya gini gitu. Oh gitu, oke. Nah oke nih Kak, ini kan baju adat Melayu ini yang ada di Balai Adat ini disewakan juga ya Iya. untuk para pengunjung. Iya. Itu gimana tuh Kak? Sistemnya kami itunya per orang itu 25.000 satu baju. Jadi kalau seandainya orang tuh mau tukar warna lain, kami cas lagi 25.000. Oh gitu. Iya. Itu pakainya kami tak membatas kalau lagi sepi tamunya, kami tak membataskan waktu. Jadi orang tuh bebas mau foto di mana aja. Tapi kalau seandainya ramai, kami kasih waktu antara 10 atau cuma 15 menit. Karena biasa ngantri kan, Kak. Oh gitu. Soalnya baju pun kami agak stok terbatas kan. Itu untuk laki-laki dan perempuan sama Iya, ya dengan sama. harga 25.000. Iya. Apakah di sini dari tim Pok Darwisnya standby selalu gitu ketika ada pengunjung datang yang mau menyewa atau gimana? Kalau biasa sebelum Covid sih kami standby tiap hari. Tapi semenjak Covid tuh kami Senin sampai Kamis tuh tergantung tamu sih, Kak. Kalau ada lagi tak ada tamu kadang kami standby, tapi udah mulai akhir ini kami udah standby sih di sini, tapi jam 10 kalau Senin sampai Kamis kami di sini. Kalau Jumat Sabtu Minggu kami pasti stay di sini, mungkin sekitar jam 9 kami udah di sini. Oh gitu, karena mungkin weekend kali Iya, ya, weekend tuh ramai kan pasti, pengunjung iya. yang datang. Iya. Oke, tadi saya juga melihat ada seperti kamar pengantin ya Iya. di bagian belakang itu. Iya. Untuk apa tuh Kak biasanya digunakan? Kalau ini kan contohnya, ini kan bisa jadi untuk pernikahan gitu kan. Jadi itu sudah ada pelaminan. Kalau orang Melayu bilang itu pelaminan, Kak, namanya kamar pengantinnya. Jadi bisa digunakan kalau orang tuh untuk hanya foto-foto di situ juga bisa. Oh gitu, berarti Balai Adat ini komplit ya. Ada istilahnya sekarang itu ada pelaminannya, ada kamar pengantinnya, juga ada menyewakan Baju adat. baju Iya, adatnya sekali. Pemirsa, sekarang waktunya kita bermain permainan tradisional dari Melayu nih, namanya gasing. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Mustafa, Iya, ya Pak ya. Pak Mustafa ini adalah ketua dari Pok Darwis Pulau Penyengat. Nah, boleh nih Pak, sebelum Bapak ngajarin saya main gasing, mungkin boleh diceritakan dulu nih gimana sih mungkin asal usul dari si gasing ini atau pembuatannya seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini gasing terbuat dari kayu yang pada zaman dahulu adalah salah satu permainan orang-orang Melayu untuk mengisi waktu luang. Nah, dan gasing ini pun dibuat dari kayu yang terpilih, yang betul-betul keras dan tahan lama. Nah, gasing ini dimainkan dengan dua kategori. Nah, yang pertama itu di lomba untuk adu putar lama, kemudian yang kedua lomba adu pangkah. Apa tuh Pak? Pangkah itu adu pangkah. Jadi yang satunya pasang, yang satunya lagi mukul. Itu pangkah namanya. Mukul dilempar gitu ya Iya, Pak betul. ya. Nanti kalau misalkan adu pangkah itu tanda menang atau kalahnya gimana tuh Pak? Nanti sebelum permainan dimulai, itu dilombakan dulu adu
putarnya lama gitu. dulu. Nah, nanti siapa yang lama berputar dia yang menang gitu. Jadi yang kalah tadi dia masang gitu, jadi kuli gitu. Namanya kuli gitu. Jadi ada cara-cara main Iya, ada juga ya, teknik, Pak, ya, betul. bukan hanya sekedar putar-putar gitu aja. Bukan, iya. Oke Pak, ini kan menarik sekali nih warna-warni. Ini gasingnya apakah memang gasing dari Melayu itu aslinya seperti ini? Oh, atau tidak, enggak? bukan. Gimana Pak? Awalnya biasa aja, tidak dicat. Ini karena kami Pok Darwis Pulau Penyengat ingin menambah sesuatu supaya menarik aja dipandang. Gitu. Oke, jadi ada ini dicat nilai ya kreatifnya. warna-warni ya. Tapi aslinya itu dia hanya warna kayu biasa. Warna kayu ya? biasa. Oke. Nah ini apakah dibuat sendiri? Apa beli? Ada memang yang produksi gitu Pak? Gimana Pak? Kalau kita orang Melayu rata-rata bisa bikin sendiri. Kemudian juga ada yang jual. Nah, kalau ini orang kita penyengat juga yang bikin itu harganya 20.000 per buah. Oh 20.000 sudah termasuk ini nih si Talinya ya ini, Pak. betul. Nah kalau misalkan talinya ini dari tali apa nih Pak? Ini khusus tali, tidak bisa tali apa ya? Tali nilon. Kalau tali nilon itu licin. Jadi ini tali kalau kita pemain gasing ini bilang namakan ini tali alit. Tali alit. Oke, tali alit. Untuk panjangnya berapa meter nih Pak? Panjangnya sekitar 1 meter 20-an. 1 meter 20. Ini Senti ya. gunanya tali ini untuk apa nih Pak? Untuk memutar gasing itu sendiri. Jadi nanti supaya dia bisa berputar ya. oh dibantu dengan tali. Nah ini ada Ini apa kan nih? Ini unik untuk- nih ada iya. apa nih? Ada tutup botol pemirsa di sini. Ini gunanya untuk apa nih Pak? Ini untuk menahan tali ini nggak lepas di tangan ya. Jadi cara memakainya seperti ini, lalu diputar, terus sampai mentok, sampai habis gini. Nah, baru cara memasangnya seperti ini. Oh gitu. Terus kita pasang, Baru dililit diputarkan dililit, ya. ditarik biar kencang, nggak lepas gitu. Heeh. Nah, baru diputar, terus putar sampai habis. Oh sampai habis. Nah, nanti Lalu kita putar. Lihat ya. baru Nah, seperti itu. untuk gasing ini apakah memang masih sering dimainkan untuk masyarakat di Pulau Penyengat ini atau memang sekarang itu sudah ada event-event tertentu aja Pak? Sering sekali dimainkan. Sering dimainkan ya? Atau mungkin ada lomba-lomba main gasing gitu dalam acara-acara tertentu di sini? Ada. Pas kebetulan kemarin ada dari mahasiswa umrah, mereka bekerja sama dengan kami Pok Darwis. Mereka bikin kegiatan itu tadi lomba gasing untuk tingkat anak-anak SMP. Oh gitu. Biasanya kalau untuk bermain gasing ini butuh berapa orang Pak? Tergantung sih, berdua bisa, berlima bisa, 10 orang pun bisa. Tapi sendiri bisa tak Pak? Bisa. Oh bisa juga, sendiri bisa juga. Kalau sendiri berarti cuma main putar-putar. Iya, gitu ya. Kalau yang muter-muter. untuk apa nempahnya tadi Pangkah. itu, oh pangkah ya. Pangkah itu sendiri. bisa berdua, bisa 5, bisa 10. Oh gitu. Kadang-kadang bergu kan. Oke lah Pak, kalau gitu Bapak boleh ajarkan saya nanti ya Pak? Boleh, siap Mak. Oke Pak, mungkin pemirsa Tanjung Pinang TV mungkin ada yang mau lihat-lihat kegiatan dari Pok Darwis Pulau Penyengat nih, khususnya untuk di bidang pariwisatanya nih dan permainan aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin bisa mengakses sosial medianya, mungkin ada Pak Pok Darwis Penyengat Pak, ada di mana? Ada di PB Pok Darwis Pulau Penyengat, kemudian di Instagram Pulau Penyengat kita. Oke, jadi ada di Facebook dan Instagram Betul, ya Pak ya. Oke, kalau gitu pemirsa, kalau misalkan pemirsa nih mau kepo melihat aktivitas dari Pok Darwis Penyengat, bisa langsung saja tadi akses sosial medianya ada di Facebook dan Instagram. Oke, Iya. kalau gitu Pak sekarang ajarin Boleh. saya main ya Pak ya. Oke. Gimana tadi Gini. ini? Ini talinya taruh seperti ini. Ini. Nah, Ya, sebentar. ini lepas aja kalau apa ya? Lepas aja. Oke. Oke ya. Heeh. Oke, taruh ini ditekan sama jari. Heeh. Oke, udah itu putar. Bentar. Nah, tarik agak kencang. Oh, ini harus kuat ya. Ya betul supaya tak lepas. Oke, putar Putar. terus saja. Ya. Terus. Oke. Oke. Nah, terakhir Setelah ininya begini, gimana nih Pak? Nih, ini. Nah, masuk. Ya. Ini. Oke, ya. Terus? Nah, terus ini diputar gini. Oh, jadi ini Iya, kebalik betul. gitu. Terus? Ini, ya. Oke, udah. Nanti lihat saya putar ya. Ah, ah. Cara melemparnya ya.
Tarik. Iya. Oke. Pasti bisa. Kita coba ya pemirsa. Oke. Ya. Iya. Ya ternyata permainan ini gampang-gampang sulit, tapi kayaknya tadi saya begitu pertama kali coba langsung bisa, berarti gampang juga ya Pak Betul. ya. Oke lah Pak, coba kita main lagi ya Pak ya. Ya, pemirsa semuanya, itu tadi dia kegiatan kita hari ini selama 1 harian full di Pulau Penyengat. Tadi kita udah eksplor Masjid Penyengat. Terus kita udah cobain baju tradisional Melayu yang ada di Balai Adat, dan kemudian kita main permainan tradisional Melayu yaitu main gasing. Gimana, seru kan? Seru sekali dong pastinya kegiatan kita kali ini. Nah pemirsa semuanya, jadi kalau pemirsa ingin berkunjung ke Pulau Penyengat, khususnya ke tempat pariwisata yang ada di sini, jangan takut karena di sini protokol kesehatannya sudah diterapkan dengan begitu ketat. Jadi insya Allah aman dan nyaman untuk semuanya. Oke, kalau kayak gitu saya pamit, kita jumpa lagi minggu depan. Bye!